Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom. Pastor menyapa yang ada di Facebook. Puji Tuhan. Shalom. Menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di YouTube. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih banget atas banyaknya pengakuan dan kesaksian bagaimana pelayanan sederhana ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya, kami hadir setiap pagi untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian, mengajak saudara-saudara ibadah, live streaming, membagikan firman Tuhan, Alkitab yang saya bacakan, serta membawakan kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu yang sakit, yang sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kasih Tuhan, kami sampaikan. Saudara-saudara merasa terberkati, silakan dibantu posting ulang di TikTok, dibagikan di tab-tab layar ya. Terima kasih. Demikian pun juga di Facebook dan di YouTube. Silakan Bapak Ibu bisa di like, di subscribe, di share ya, di komen. Puji Tuhan, biar live ini bisa menjangkau lebih banyak orang hari lepas hari, sehingga selama Pastor masih Tuhan percaya melayani, saya berkesempatan lewat online ini menyapa lebih banyak jiwa-jiwa lagi. Bapak Ibu terkasih, perut sakit nah. Jadi sementara instrumen ini akan mengiringi, Pastor izin ke belakang dulu ya. Sorry, maaf, sekarang udah kelar. Tadi dari belakang
Dan sekarang kembali bersemangat menyapa Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, damai, damai, damai sejahtera di hati Bapak Ibu yang terkasih. Ucapan selamat hore buat Bapak Melki Pangimanan yang mana operasi cucunya berhasil, dan juga ucapan kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ditolong Tuhan. Dan sekarang ini saudara Bapak Ibu, saya ajak kita semuanya untuk bergembira. Dimulai dari mana? Dari hati, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Ayo, udah di-share belum? Udah di-tap-tap layar belum? Udah dibagikan kah? Sudah. Ayo lagi dong, semangat tap-tap layar. Bentar, saya mau tap-tap layar juga dulu. Tap-tap layar di TikTok. Yeay. Kalau di Facebook nggak usah tap-tap layar ya. Oh, bisa kirim lope-lope aja. Puji Tuhan. Yeay, puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur, manjur, manjur. Yeay. Makasih, thank you, bless you. Hey, hey, hey. Semua senang ya, semua sukacita ya, semangat ya. Pastor baru pulih, ayo mari kita bergoyang. Pastor lagi loyo, mari ya ada kesembuhan hari ini. Dalam nama Yesus, hati yang gembira adalah obat. Thank you Yulita, bless you. Hati yang gembira, haha, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Yeay. Hati yang gembira, hey, adalah obat yang manjur banget, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang kering itu sakit. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Yeay. Kalau semangatmu patah, tulang kering, tahu nggak tulang kering itu apa? Radang, infeksi, sakit, encok, pengelino. Mau? Nggak mau. Maka jangan susah lagi ya, jangan sedih lagi ya. Mari bergembiralah, bernyanyilah bagi Tuhan Yesus, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketik rame-rame, obat yang manjur, obat yang manjur, obat yang manjur, yaitu hati yang gembira. Hei, hati yang gembira, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang.
hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, hoi, adalah obat. Dengarkan ini, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, ha, Tuhan senang. Yeay. Hati yang gembira, hei, obat yang manjur. Dor. Silakan dibagikan, silakan ditetep layar. Pujian ini senang banget yang dengar, yang gabung selamat datang, selamat bergabung. Ada sukacita, ada kesembuhan lewat live ini. Ada kabar gembira bagi Anda sekalian, ada pengharapan. Ayo, Chandro, Lina, Pasaribu. Yeay. Hey, hey. Mana tepuk tangannya? Mana hey-nya? Mana goyangannya? Oras simbolon. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yeay, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang gembira, hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Tulang kering itu radang gak enak, sakit-sakit. Hati yang gembira, 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 Tuhan senang. Hati yang gembira, aha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, dor, Tuhan senang. Yeay. Yuk goyang kiri, goyang kanan, kanan kiri, kiri kanan. Yang tadinya encok pegelinu, yang di kursi roda mulai berdiri, mulai bergoyang, dan pulihlah keadaanmu. Yang napasnya sesak, ada kelegaan, paru-paru, jantung semuanya normal in Jesus name. Hey! Hatiku gembira, ha, obat yang manjur. Kita bersama-sama, hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, dor, 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 tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hei, Tuhan senang. Hati yang gembira, hei, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hei, Tuhan senang. Apa?
hati yang gembira. Tuhan senang. Mau senangkan Tuhan? Milikilah hati yang gembira. Mau tanya nih, siapa yang rindu senangkan Tuhan Yesus? Saya. Milikilah hati yang gembira. Kalau hatimu gembira, Tuhan senang. Hatimu gembira, obat yang manjur. Hati yang gembira, obat senang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan banget. Saat ini pastor akan membagikan dulu kesaksian-kesaksian, ya, singkat, ringkas, dan setelah itu saya bagikan renungan hati yang gembira. Lalu kita akan doa-doa ya. Jadi saudara yang mau didoakan air minum, siapkan air minumnya, minyak juga boleh, ya. Yang ada orang-orang sakit mau diikutkan di live ini untuk didoakan doa-doa berkat setelah renungan, boleh silahkan dari sekarang karena pastor cepat. Baik baca kesaksian, renungan singkat karena jam 7 WITA sedapatnya kita bisa selesai dan masuk di hari yang baru yang penuh sukacita. Thank you. Ayo di tap-tap layar, dibagikan, di-share. Jangan pelit-pelit nah. Puji Tuhan. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ridwan Sanggota, bless you Lord. Ya, siapkan air minum Bapak Ibu sekalian ya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, ingatlah tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Wahli, tak, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan. Thank you. Yesus
setia, tak tinggalkanmu. Makasih banget semuanya ya, banyak banget gift-giftnya, banyak banget tap layarnya, banyak banget share-nya. Terima kasih YouTube, Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp. Terima kasih. Semangat nih, yuk semua bersama-sama sambut firman Tuhan Yesus. Surya pasti bersinar, amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore, yeay, thank you Chandro. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita semuanya, amin. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Hore, 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 hore. Puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah kira-kira natsnya hari ini yang akan saudara saya perdengarkan sabda firman Tuhan. Lagi capek-capek, lagi sedih, lagi sakit, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ini perkataan populer banget, bukan cuma sekedar orang Kristen, tapi orang-orang di semua lini, setiap manusia, setiap keyakinan, setiap agama. Sebagian di antara mereka tahu tentang istilah ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Juga para dokter-dokter, ya. Ini diambil dari firman Tuhan Yesus, yang dimana terambil dari kitab suci, yaitu kitab Amsal. Saudara-saudara bisa tolong buka, kasih tanda, dan ketika lagi sedih, lagi susah, lagi sakit, perkatakan ini. Saudara lihat di jalan-jalan, di slogan, di mana, wah ini Alkitab sedang disebarkan. Kabar baik, firman kebenaran dibagikan dengan menu-menu yang umum sehingga banyak orang suka, boleh terberkati. Amsal 17 ya, ayat 22. Puji Tuhan. Iya, Amsal 17 ayat 22. Ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi, kalau hatimu tidak gembira, berarti tidak ada obat di badanmu. Bisa juga itu obat bicara soal imun. Jadi kalau kau sedih-sedih, imunmu turun, antibodimu nggak ada. Maka firman Tuhan tertulis dan kita mau renungkan, dan kita mau aminkan, mau praktekkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bagaimanapun susah sedihnya, jangan sampai hatimu tidak gembira. Wah, nggak gampang, Pastor. Ya terserah.
kalau Anda mau sakit-sakitan, silahkan pelihara hati yang luka. Itu zamannya dulu tahun 90, Betaria Sonata, hati yang luka. Pulangkan saja aku pada ibuku atau nenekku. Oh tidak, ayahku. Gimana kasihan kalau sudah nggak ada ayah ibunya? Tapi itu kan lagu apa ya? Lagu nostalgia. Tapi ini kebenaran firman Tuhan berkata apa? Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara mau hati yang luka, lalu sakit, ya terserah, itu pilihan. Tapi saya hamba Tuhan beritakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Koma, lanjut nih. Tetapi semangat yang patah bikin tulang kering. Itu loh, toki, bisa bayangkan tulang kering, baku toki. Kita dengar aja, rasanya itu sudah geli banget. Tulang kering itu apa? Radang, infeksi, ngilu-ngilu, encok pegel. Mau? Kalau saya nggak mau, maka saya tidak mau. Meskipun orang bikin saya susah, bikin sedih, situasi tidak baik-baik saja, saya harus tetap memelihara hati saya gembira, karena dari hati saya terpancar kehidupan. Kalau saya nggak jaga hatiku, yang pancar apa? Kesedihan, kematian, kesusahan, kesulitan, campur aduk, gado-gado. Serem. Bapak Ibu terkasih, ini slogan dan ayat firman Tuhan yang sudah menjadi menu bacaan dan perenungan bagi banyak orang. Saudara, sebagai orang Kristen, anak Tuhan Yesus, harus paham, harus tahu ya, bahwa situasi yang sulit jangan membuat hatimu sulit. Situasi yang buruk jangan membuat hatimu buruk. Karena dari hati terpancar kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara lagi sakit, minum banyak obat, obatnya tidak mempan. Dokter bilang apa? Ayo bahagia ya, ayo jangan sedih lagi ya, supaya obatnya bisa bekerja bersama-sama. Iya kan? Kan pernah dengar gitu. Sudah lagi sedih, dok, ke psikiater, dok, gimana? Sedih banget, kepikiran. Udah, hati yang gembira supaya senang, itu ayat Alkitab. Dor. Ya, jadi kalau orang itu serong hatinya, itu loh, serong itu miring-miring, bengkok-bengkok, itu tidak bahagia hidupnya. Jadi hati yang gembira, hati yang lurus, hati yang senang, itu ada obat yang manjur. Tapi lawannya hati yang gembira adalah apa? Hati yang serong. Dan saya beritahu saudara Bapak Ibu terkasih, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Itu tercatat di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 20. Ayo, silakan kita coba lihat dan saya bacakan dari kitab Amsal 17 ayat yang ke-20 ya. Alkitab mencatat ada tertulis Amsal 17 20, orang yang serong hatinya tidak mendapat bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, cece koko, oma opa, om tante, mau bahagia? Mau? Saya mau tanya nih, siapa yang mau bahagia? Saya. Jagalah hatimu, jangan bengkok, jangan serong. Ya, lurus aja hati ini supaya kau tidak sombong. Saya ucap terima kasih nih. Ada yang bilang, pastor baju keren, garis-garis gitu ya. Ada yang bilang gini, kalau garis-garis begini kelihatan gemuk kita. Kalau mau kelihatan langsing, garis-garis begini.
logonya ini kayaknya mahal baju ini. Ya, saya pakai ini adalah baju merek Casio. Maksudnya ke siapa? Saya dikasih orang kemarin. Tapi kayaknya saya belum copy ini siapa yang kasih. Jadi tolong saya di chat WA supaya saya bisa ucap terima kasih. Saya kemarin dikasih ada baju merek ini. Ini merek terkenal kayaknya. Ada 2. Makasih. Terima kasih ya yang sudah memberkati hamba Tuhan ini. Saya bisa pakai baju baru hari ini kembali karena ada yang kasih. Terima kasih. Ini merek apa? Kasih, dikasih orang. Terima kasih yang sudah kasih hamba Tuhan baju. Terima kasih yang sudah memberkati gift, stiker, star. Makasih yang sudah kasih berkat Tuhan hamba Tuhan ini. Kiranya saya tetap setia, bisa terus melayani Tuhan, menolong sesama, dan jadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Makasih semuanya. Hati gembira. Pantasan semangat Pak Pastor hari ini. Baju baru. Jangan kau kira karena baju baru saya gembira. Bukan. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Kemarin ada yang bilang, kerennya Pak Pastor pakai blazer. Kita kalau nggak pakai blazer nggak keren. Keren juga sih. Nah, makanya kerennya kita bukan karena baju baru atau blazer. Karena saudara dan saya adalah anak Tuhan Yesus. Dan di dalam hatimu itu gembira. Maka terpancar apa? Aura, inner beauty. Sesuatu yang baik itu, yang positif. Ada yang bilang ini, Ketua Pastor ini luar biasa loh. Kita ini auranya positif banget. Jadi GR saya. Dor, thank you. Baik, Bapak Ibu terkasih ya. Jadi hatimu jangan serong. Sudah 6.50 Wita. Oke, gas kita lanjut sekarang. Kita perlu perhatikan hati yang gembira. Karena dalam kitab suci pun mengatakan di kitab Amsal pasal 15 ya, ayat 13. Saya maju sekarang, Amsal 15 ayat yang ke-13. Saya senang sekali. Kenapa? Karena hari ini tidak ada komentar ngelek-ngelek. Kalau kemarin 2-3 hari, 4 hari itu ngelek besar di TikTok. Sekarang udah lancar Paul. Harap semuanya baik-baik saja. Adam ya Pastor. Iyo Adam. Adam, kenapa bisa Adam? Karena ada saudara-saudara bersama saya atau ada orang bernama Adam. Baik, Amsal 15 ayat 13 saya bacakan bagi saudara terkasih. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi kalau kita gembira itu bisa jadi ganteng loh. Percaya nggak percaya? Ada loh yang puji saya, katanya saya ganteng. GR saya ini. Nanti makan puji. Tapi tahukah Bapak Ibu, dulu wajahku ya ganteng-ganteng juga sih waktu masih muda gitu. Tapi maksudnya gini, bahwa sekarang ini kelihatan orang bilang apakah terserah gitu ya, yang baik-baik gitu. Amin. Itu karena Tuhan. Hati yang gembira ini seperti Tuhan bilang membuat muka berseri-seri. Saudara mau minum ginseng, saudara mau pakai skincare, saudara mau uang banyak, saudara mau pakai parfum wangi, baju mahal. Kalau cemberut, orang cemberut ndak ada. Dia mau cewek ndak ada cantiknya, mau cowok nggak ada gantengnya. Orang cemberut itu mirip-mirip istilah penampilannya kayak orang gode, orang cowok. Orang cowok itu gemuk.
Jadi orang kalau cewek tidak ada cantiknya, cowok nggak ada gantengnya, orang cemberut, orang gendut, orang cokmo itu tidak ada cantik, nggak ada gantengnya. Tapi orang yang hatinya gembira, mukanya berseri-seri. Yeay. Dan ini rema ya. Orang yang hati gembira, muka seri-seri, itu penyakit, itu radang infeksi, virus, jamur, kuman, bakteri. Nggak berani dekat-dekat, nggak berani dekat-dekat, ya. Kenapa? Imunnya kuat, ada daya tahan tubuhnya yang baik, stamina-nya baik, ya. Setiap hari punya potensi, ada iritasi, virus, makanan tidak steril, tidak higienis, dan sebagainya. Tapi kalau imun kita kuat, Bapak Ibu terkasih, kita bisa untuk menang dari segala bakteri, jamur, atau menjadi penangkal untuk iritasi ataupun kuman yang menyerang dalam tubuh, dalam hidup setiap kita. Amin, amin. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ketika ramai-ramai, muka berseri-seri, muka berseri-seri, muka berseri-seri. Mana pribadi yang muka berseri-seri? Saya. Senang banget ya, sampaikan renungan ini, muka berseri-seri. Saya juga berseri-seri. Bukan karena pakai skincare, ini lagi rame di pertiktokan ini, skincare lagi perang ini antara dokter dengan pengusaha owner skincare. Mana yang benar nanti kalau masuk pengadilan dibuktikan di pengadilan. Tapi ini lagi perang ini, istilahnya tentang perwajahan, per skincarean gitu. Tapi yang saya bagikan hari ini bukan tentang obat wajah atau skincare, saya bagikan hari ini firman Tuhan untuk hatimu, makanan buat hatimu, biar hatimu gembira, muka berseri-seri, hahaha, ye. Tapi di bawah ada sambungannya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sudah, yang lalu biar berlalu. Hari esok dan sekarang kita harus gembira. Pastor, saya disakitin. Sudah, nggak usah terus tinggal dalam kubangan sakit hati. Percuma. Yang nyakitin kamu udah bahagia, kamu masa mau nggak move on sih? Kalau kau pedih hatimu, semangatmu patah, kau nggak bisa sambut hari esokmu dengan lebih baik lagi. Sudah, yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang kau harus jadi terang, harus jadi berkat, harus gembira. Ketika rame-rame, saya harus gembira, 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 gembira. Amin, amin. Gembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Persis saya ucapkan ini sesuai firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 4. Ya, Mazmur 37 ayat yang keempat. Saya bacakan. Bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin, amin. Orang yang bergembira itu apa? Orang yang bergembira itu akan bernyanyi. Dan orang yang suka nyanyi itu akan menolak pikun. Orang yang suka menyanyi itu bergembira. Dan orang yang suka menyanyi, banyak hal firman Tuhan. Tapi saya mau closing dengan satu statement dokter yang viral di TikTok. Sebetulnya saya juga belum tahu siapa namanya.
tapi dokter ini dokter senior dan sering sekali muncul di TikTok ya. Saya sekarang mau putarkan statement-statement beliau, dan ternyata beliau juga adalah anak Tuhan Yesus ya. Statement ini lebih lengkap karena saya tidak terlalu ngerti dunia permedisan. Beliau sampaikan tentang kalau kita itu bernyanyi itu bisa menolak pikun dan sebagainya. Hati yang gembira itu diperlukan. Saudara mau dengar nggak? Mau lihat nggak? Ya, dokter sedikit akan menjelaskan, dan Pastor kutip ambil dari potongan statement beliau di TikTok ini. Ini tentang kalau saudara mau gembira, nyanyi. Dengan saudara nyanyi itu apa? Dengar sendiri ya. Nyanyi menghalau pikun. Jika Anda ingin hidup sehat dan umur panjang, jauh dari pikun, Parkinson, buyutan dan sebagainya, lakukan kebiasaan menyanyi. Ya, walaupun Anda nyanyi sendiri atau nyanyi berkelompok atau paduan suara, dengan paduan suara bahkan nyanyi bersama, bersaut-sautan, dan suara satu tinggi satu rendah dan sebagainya, Anda ketawa bareng, Anda bergerak bareng, itu bukan main, memicu banyak hormon di otak. Pertama, endorfin, 200 kali daripada morfin, membuat Anda menjadi bersemangat, ada rasa enak, sense of well-being. Yang kedua, hormon serotonin, Anda menjadi cakap, berpikir, jauh dari kemungkinan daripada pikun atau daya ingat yang merosot itu. Itu serotonin. Yang ketiga, dopamin. Dopamin menaikkan kekuatan, tenaga, semangat. Dan yang keempat, oksitosin. Lagu love tadi, oksitosin adalah hormon cinta. Anda bergairah, rasanya happy banget. Nah, bukan main efeknya. Lambat laun Anda jauh daripada pikun. Anda menyanyi, Anda menghafalkan lagu. Menghafalkan lagu itu otak Anda bekerja loh. Jadi bukan main. Bukan main, Bapak Ibu sekalian, bukan main. Puji Tuhan, kiranya jadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat firman yang kami baca dan sharing yang kami dengar. Jadi rema buat setiap kami, penguatan dan penuntun langkah kami, terutama firman-Mu adalah kehidupan kami. Terima kasih Engkau pakai dokter-dokter hari ini untuk jadi berkat, menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang Tuhan beri kepada ahli-ahli medis sesuai dengan kepintaran ilmu mereka. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan boleh mampukan saya ini menyampaikan firman-Mu dengan sharing sederhana, kesaksian hidup, bisa sampai di hati Bapak Ibu sekalian, sehingga semua yang dengar, hati mereka gembira, hati mereka sukacita, hati mereka jadi obat yang manjur. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang dipermuliakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, tempat yang maha tinggi. Amin. Saya berdoa mengucapkan kalimat berkat bagi Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi sakit maupun saudara yang dalam proses pemulihan. Saudara-saudara, tumpangkan tanganmu sekarang di dadamu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name, touch. Be healed, be free, and be clear. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan.
Saudara yang sudah siapkan air minum, saudara bisa ambil sekarang ini. Puji Tuhan. Yang saudara mau didoakan minyak juga bisa ambil pegang seperti ini. Di tangan Bapak Ibu sekalian ada air dan sebagian orang mengangkat minyak. Saya berdoa air ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah atau kasih orang sakit minum dan kesembuhan mengalir di tubuh mereka. Amin. Minyak di tangan saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan dalam nama Tuhan Yesus kepada orang sakit disembuhkan. Kalau dia berdosa, dosa diampuni. Dia sedang terbaring, dia akan dibangunkan dari ranjangnya dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara bisa minum, silakan kasih juga kepada orang lain kalau yang lain membutuhkan atau lebih membutuhkan. Ya, puji Tuhan. Saya minum dan jadi berkat bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Sampai muncrat. Puji Tuhan. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Masuklah saudara-saudara di hari yang baru. Bapa mohon berkat daripadamu. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang terkasih sepanjang hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, rumah tangga keluarga diberkati, ekonomi diberkati, perintisan, pekerjaan, pelayanan diberkati. Terimalah semua berkat yang baik dari Tuhan atas hidup Bapak Ibu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Live stream hari ini, doa-doa sudah selesai. Dan saya akan bawa satu pujian, segala perkara, mengantar saudara-saudara sekalian masuk di hari yang baru. Pujian ini sangat memberkati. Kemarin waktu pastor dibawakan hari Minggu, menyentuh banyak orang. Dan setiap kali saya bawakan pujian ini, banyak orang-orang yang terberkati. Karena di pujian ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus adalah penolong yang setia banget dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Pujian segala perkara, hantar kita masuk di hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini Rabu 30 Oktober 2024. Shalom semuanya. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selamat masuk di hari yang baru. Silakan yang mau turun, silakan turun. Silakan masuk aktivitas. Diberkati ya. Hati-hati semua di jalan. Bless you. Penolong yang selalu setia, memenuhi
keperluan kita. Yesus setia banget. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Hey! Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hey, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Bless you too. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Segala perkara dapat kau tanggung. Hey, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hey, oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yeay. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Ore, senang aku, sukacita. Bless you all. Tiara. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Iman dihidupinya, bukan hanya teori melulu. Karena Tuhan Yesus Immanuel serta kita, sayang kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah and kiss bye. Dar. Yes, shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.